Oke, halo, selamat malam teman-teman. Nah, kita ada di lokasi Semarang. Mungkin kalau beberapa Blast People dan teman-teman yang ingat, kita melakukan pembuatan kolam kecil dengan taman, dengan landscape, dengan nuansa-nuansa natural yang lahan dan lokasinya itu sangat-sangat terbatas sekali ya. Val, nanti tolong ya, Norman, Noval, video proses sebelumnya tolong ditampilin ya, link video yang di Pak Judi ini ya. Nah, kamu mendekat ke sini dulu. Saya kepengen sedikit ceritakan kondisinya. Jadi sebetulnya beliau itu sudah dari awal tahun, dan memang mohon maaf karena bukan sekali lagi karena ini pekerjaan kecil atau RAB kecil, enggak, meskipun kami juga saudara. Jadi ini adalah kakak ipar dari istri saya, Pak Judi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga ya. Tapi memang saat itu juga tim itu saat sedang padat-padatnya di luar kota dan luar pulau. Singkat kata, baru kita kerja ini pokoknya ini sudah jalan 2 bulan, Pak. Berarti ini bulan Oktober ya? Iya, Oktober. Berarti Oktober, kalau mundur September, Agustus lah ya. Agustusan ini udah running, udah selesai. Dan saat ini diisi ikan koi kecil dan tamasaba. Nah, saya sedikit mau review. Panjangnya dari sini, yang mulai dari saya kasih patokan tangan ini sampai ke mentok dinding pagar itu tuh hanya 3 meter kurang, Val. Ya, kebayang ya, ini 3 meter. Kemudian lebarnya itu cuma 2,1 atau 2,2. Nah, ini masih terbagi, ada teras rumah, ada taman, ada bak tandon, masih ada depan yang untuk bagian landscape yang awal, masih ada untuk pancang tiangnya, kanopinya, dan segala macam. Jadi memang intinya ini nih, kita waktu itu harus berpikir agak ekstra gimana dengan lahan yang sangat kecil dan komplek ini. Tapi yang diharapkan oleh Pak Judi ini bisa terwujud, yaitu kepengen ada kolam koi, kepengen ada air terjunnya, kepengen ada taman tema-tema Jepangan dan natural yang alami, yang syahdu seperti itu. Nah, sebelum kita bahas lanjut, kita saksikan dulu sinematik cuplikan dari perubahan mulai dari awal sampai menjadi beres seperti ini. Nah, oke teman-teman ya, jadi itu teman-teman, jadi dari awal yang tamannya juga waktu itu taman yang mungkin standarnya perumahan ini ya, karena memang ini perumahan ada di Semarang Timur. Kayaknya satu tanah ini nggak terlalu besar, satu kafling ini luasnya antara 120, 130 ya, sometimes segitulah kurang lebih ya, plus minusnya ya. Nah, jadi mungkin waktu itu juga bentuk taman dan lain-lain juga disetting yang ya, yang pokoknya yang penting ada taman lah seperti itu. Dan terlalu banyak tanaman, terlalu berantakan. Jadi kesannya waktu itu memang beliau itu merasa kalau duduk-duduk di depan seperti ini ya, ini tadi kebetulan gerimis malah tidak mendapatkan suasana syahdunya, tapi malah kayak rasanya sumpek gitu, males. Malah beliau waktu itu jarang di depan. Nanti kita langsung tanya ke beliau ya. Nah teman-teman, ini intinya kolamnya nih juga
sangat kecil sekali. Ini kemarin tuh pokoknya kalau nggak salah cuman 2 meter kubik ya, 2 meter kubik atau 2 meter lebih sedikit lah. Panjangnya ini 2,5 sekian, lebarnya cuma 70 cm. Bentuknya agak semi letter L. Kemudian saya perpadukan dengan batu-batuan natural dengan musintetik, dan di bawahnya ini under gravel. Nanti kapan kalau pas siang mungkin kita pas ada matahari tuh Pak, di shoot. Ini airnya kalau pas kena matahari keren sekali. Tembus ya. Tembus sampai dasar, celing sekali. Ini agak malam dan karena memang tidak ada lampu mayin ya, jadi agak anu. Dan ikan ini meskipun kecil ya teman-teman, karena populasinya ini cukup antara tamasaba dan koi, mentalnya jadi bagus begini nih teman-teman, tuh lihat dekat. Jadi pesan saya buat teman-teman yang mungkin kolamnya masih terlalu sepi, baik itu isinya koi ataupun tamasaba, memang saran saya harus ditambah populasinya. Bukan karena saya sebagai penjual dealer koi atau tamasaba, tapi memang mental dan ibaratnya habitat untuk koi ini bisa lebih berani atau bisa lebih eksplor berinteraksi, ini butuh populasi yang tidak boleh terlalu sedikit. Ya, kemudian di ujung sana tuh air terjun Pak. Air terjunnya juga sederhana, hanya sekitar mungkin tingginya setengah meteran. Air jatuh, kedua, ketiga udah ke kolam. Tanaman bonsai saya rapikan sedikit, tinggal setengah. Nah, ini area filter semi konvensionalnya, hanya mekanik di sini nih. Ya, dan feeling saya nih masih rapi sekali. Kayaknya mungkin hampir 2 bulan ini beliau nggak ngelakuin backwash sama sekali nih kayaknya ya. Nanti kita tanya ya. Kemudian Pak tandon ini saya tutup dengan backing kayu segitu biar agak sama. Nah, pagar yang di belakang juga saya kasih lesplang yang temanya mirip-mirip seperti ini. Kemudian permainan tanaman-tanaman bonsai. Sederhana sih sebetulnya. Sederhana dan simple. Nah, mungkin kita kalau biar lebih afdol kita panggil orangnya ya. Jud. Jud. Nah, yuk kesini sebentar Jud. Ayo. Nah, ini sorry nih baru bisa ngevlog. Nah, nih beliaunya pinjem mic satu, Val. Nah, kita duduk-duduk sini. Ya. Adem enak nih. Wes enggak apa-apa, santai. Nah, Jud. Mantap. Berarti ini kan sudah kayaknya jalan bulan kedua ya? Betul, ini masuk jalan kedua. Bulan kedua. Nah, aku boleh ngomong jujur sih, ngelihat dari ini utuh semua. Mbok lakuin backwash enggak atau maintain cabut-cabut pipa? Enggak sama sekali dari awal. Itu yang teman-teman, tapi sekali lagi ya ini jangan ditiru mentah-mentah. Karena memang kebetulan beliau ini disiplin, dalam artian disiplin ini ngasih makan secukupnya, rutin. Terus kadang dripping air juga ditambahin, itu juga dilakukan tidak ibaratnya sampai terlambat. Jadi harusnya Jud seminggu sekali itu backwash sekali. Nanti kita ajarin lagi untuk nanti aku belajar cara backwash-nya ya. Aku sebetulnya sudah mungkin. mungkin beliau agak lupa. Jadi 2 bulan tanpa backwash sama sekali, Val. Nah, kamu coba ulang lagi shoot airnya dan pergerakan backwash fungsinya ikannya. untuk mengeluarkan amonia dan kotoran-kotoran. Tapi kok tetap fine, tetap bening ya? Nah, kadang hati-hati Jud, namanya amonia dan lain-lain itu kadang kalau kualitas ini kan filtermu ini bagus nih. Dengan spek yang ibaratnya mekaniknya dan biologis under gravel nih istilahnya. Karena di bawah double ini ya, kan. chamber sama under gravel ya. Jadi ya untungnya masih bening dan masih ibaratnya tidak fatal lah. Tapi ya kalau bisa janganlah. Seminggu sekali ya, atau paling enggak sebulan 2 kali lah Jud. Jadi harusnya 2 bulan ini tuh mestinya kamu harusnya sudah minimal backwash itu harusnya 8 kali, tapi ini tidak sama sekali. Nah, itulah teman-teman satu contoh edukasi simpel sederhana bahwa kalau kita buat kolam dengan spek filter yang bagus. Nah, kamu ingat nggak dulu waktu kamu masih pakai akuarium? Ceritain betul. Coba. Waktu akuarium itu koi masuk itu paling 2 minggu nggak bertahan. Sudah tamasaba ya masuk. Iya, tamasaba semua. Mati, koki ya mati. Koki termasuk ikan toman yang 1 meter itu juga meninggal. Ya. Jadi nggak bisa di Jadi akuarium. intinya memang saat itu aku sudah pernah ngomong ke kamu, spek filtrasi akuariumnya pun itu juga tidak mumpuni lah seperti itu. Tapi kalau spek filtrasinya terutama kolam ini ada under gravel, ada konvensionalnya seperti ini ya memang oke. Bahkan kalau kamu perhatiin ya Yud, habis hujan gini pagi itu air makin bening, makin nyes, makin celing itu loh. Makanya padahal sebetulnya air hujan itu adalah salah satu faktor atau cuaca yang paling ditakutin oleh penghobi ikan-ikan kolam yang outdoor seperti ini. Betul ya, untuk kutu air, jamur, parasit ya. Kutu dan lain-lain segala macam. Nah sekarang Jud, kesannya setelah dibangun kolam, taman dan lain-lain, enak nggak suasananya Jud? Sudah lebih dari ekspektasi ya, karena pikiran saya dulu itu kan pengen buatnya kolam yang dari full. kaca, kolam kayak malahan, kaca, kolam full kayak kotak bak. Ternyata sama Blaskoy itu out of the box ya, saya nggak terpikir dan
unspec kayak bisa berfinishnya Ya, kayak gini. ada temanya begini. Jadi Waktu keren itu banget. tuh intinya gini loh Val sama teman-teman. Pak Judi itu pokoknya pengen kolam. Nah ini pengen dijadiin kolam semua. Saya ngomong, rumahmu sorry nggak terlalu gede. Kalau kolamnya full semua terus ada naik kaca seperti Betul, ini, betul. kaku pasti Aneh, Jud, ya. aneh. Orang lihat ke sini malah gue dipikir iki dodolan iwak apa akuarium apa toko ikan atau apa gitu kan. Betul. Tapi kalau ini percaya saya mungkin belum sempet ketemu tetanggamu yang lewat. Kalau malam ada orang lewat-lewat depan sini, orang pasti nengok, ya kak? Betul, Lihat betul. apa nih kok nuansanya, estetiknya kuningnya apa Iya. kok syahdu istilahnya gitu. Apalagi kalau hujan. Nah, poinnya begini teman-teman, kita tuh harus memikirkan lahan yang ada dulu. Nah, lahan yang ada ini intinya jangan diajar semua full kolam, semua mentok kolam, yaitu namanya kita tidak mau repot. Tapi kalau saya memang waktu itu kan ngomong sama Judi, sabar ya Jud, tak gambarin, tak konsepin, ada kolamnya, ada air terjunnya, ada landscape-nya, ada batu-batuan yang setapak ke depan, buat supaya ditonton dari depan pun juga enak ya. Saat ini yang bisa kita lakukan maksimalnya seperti ini. Ya, tapi kalau Judi suka, aku juga ikut lega. Ini udah lebih dari maksimal ini ya, keren, bagus banget. Ya, dan memang beliau ini saya lihat juga apa ya, yang saya sering takutkan itu orang itu setelah punya kolam itu bosenan Jud. Ya, Wah, semangatnya pas jadi awal aja sebulan. tapi ini nggak doang. pernah bosan ini, karena Ya. memang sudah impian. Ini kayak dream, pengen punya rumah. Ya puji Tuhan sudah bisa menempati rumah sendiri, jadi Ya, sesuai ekspektasi sih. Yang penting pokoknya saya cuma pesan satu, dirawat tuh dengan hati. Siap. Jadi maksudnya Betul. nggak harus kita kasih makan Iya. yang mahal-mahal, Iya. perawatan yang terlalu apa, nggak, rawat aja pakai hati. Seperti Kalau biasanya kita ya. merhatiin, pakai hati, care apa, pasti jangka panjang dan kesehatan ikan maupun kolamnya juga oke lah. Ya ini sih sebetulnya sih kalau aku nanti pas ini kita lihat kan yang apa itu loh Jud, PDAM atau apa itu kan Ya. masih kelihatan Jud. Nanti tak cari ke tanaman sing tema-temanya rodo api, sabar sedikit nanti biar bisa ditutupi Jud. Sama itu potnya masih kurang batu sedikit, nanti tak cari batu yang estetik ya. Iya. Kita bawa tapi overall oke ya Jud ya? Bagus banget, bagus Oke ya, banget. Puas thank you sekali. banget sudah Keren, rela sesuai. menunggu dan akhirnya juga udah selesai. Thank you, keren. Semoga dengan kolam, taman, sungai yang baru ini nambah suasana apa ya, estetik dan Estetis. keindahan di kolam, yang pasti nambah berkat, nambah rezeki, dan kamu juga lebih enjoy, lebih happy untuk menikmati Amin. quality time di rumah. Amin. Ya seperti itu ya. Amin. Mungkin cukup ya, kita Cukup. nanti lanjut. Kita nanti ada satu lagi yang suasana siang ya, kita belum dapat nih. Siap. Karena memang terus terang kualitas celing bening airnya ini sebetulnya lebih Kalau kelihatan kalau siang ya, lebih pas ketok, siang ya. jelas siang sih. Ini malam karena ya nuansanya kuning-kuning. Tapi ini dapetnya kalau siang bagus karena lumut-lumutnya kelihatan hijau, estetis. Kena matahari sudah lihat belum? Kelihatan, Tembus kan sampai sudah ya. kelihatan. Bagus. Oke lah overall. Ya, thank you banget Oke, Noval, siap. Bless People semuanya. Saya Pak Judi pamit unjuk diri. Jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya dari kita dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Bye-bye.